Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kurang Gawean. Hari ini channel Kurang Gawean mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman semua yang sudah subscribe, yang sudah mendukung, yang sudah share, yang sudah komen, sudah like channel Kurang Gawean, semoga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat yang cukup, rezeki yang melimpah, halal barokah, nikmati fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hari ini channel Kurang Gawean mendapatkan cerita lagi dari sosok Nur Wahid. Nur Wahid juga menemukan cerita dari neneknya langsung, menceritakan tentang sejarah kisah Kiai Antasa. Era tahun 2007, Nur Wahid ini sedang berkunjung ke rumah neneknya. Setelah neneknya berjumpa dengan neneknya, dipersilakan masuk. Assalamualaikum nek. Waalaikumsalam. Cucuku datang, silakan duduk. Dari mana cuk? Dari main nek, dari desa ini. Oh, desa itu dulu desa itu dulu mengenangkan sejarah, kata nenek. Sejarah apa nek? Suatu hari dulu itu ada seorang ulama yang berada desa dari beda kelurahan sedang melewati area tersebut. Area itu dulu terjadi, kata nenek, tahun sekitar ya agresi Jepang itulah. Agresi Jepang kemungkinan era ya 60-an mungkin ya. Sekitar 60-an, kata nenek. Suatu hari itu Kiai Antasa itu sedang pergi ke pasar bersama dengan santrinya, atau dengan santri kesayangannya lah, atas tangan kanannya beliau lah. Beliau ke pasar untuk membeli kebutuhan pokok untuk kebutuhan pondok pesantren anak-anak didiknya. Suatu ketika saat dia melewati suatu desa itu sedang grup kalau bahasa ininya sedang didatangin oleh orang-orang Jepang. Prajurit Jepang ini sedang memukuli warga-warga di situ. Tersentuhlah hatinya beliau. Dia menolong warga tersebut. Nah, tentara Jepang ini tidak terima. Beliau itu menembak atau mengancam akan membunuh Kiai Antasa. Yang mengatakan, beliau berucap, jika saya mati hanya untuk Allah, saya lahir dari Allah, saya hidup dari Allah, maka saya mati akan kembali pada Allah, silahkan. Nah, dari situlah bergeraklah Kiai Antasa. Seolah-olah Kiai Antasa ini membaca suatu kalimat apa, tidak ada yang tahu, katanya juga nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ditembak itu tidak mempan. Akhirnya para prajurit Jepang ini dilumpuhkanlah semua lah, kalau bisa dilumpuhkan semua oleh beliau. Nah, terus beliau itu langsung diselamatkan oleh warga tersebut. Akhirnya diminta untuk menginap di rumah sosok tersebut. Nah, rupanya ada tentara Jepang yang selamat satu melarikan diri. Setelah itu Kiai Antasa diberanikan untuk istirahat di sebuah rumah. Ya, rumah dulu tuh masih agak jarang-jarang ya, walaupun sudah agak ramai tapi sudah agak jarang-jarang. Nah, suatu sore lepas maghrib, entah taunya dari mana, tiba-tiba pasukan Jepang itu datang berapa batalion itu untuk menangkap Kiai Antasa. Padahal mereka tahu kalau Kiai Antasa itu sudah diintai oleh, ya nggak tahu lah, mungkin orang-orang penduduk lokal tuh ada yang mata-mata orang Jepang, kita nggak tahu ya, kata nenek seperti itu. Cuman memang tempat itu sudah dikepung. Setelah itu orang Jepang ini melancap tahan rumah. Bahasanya di mana itu Antasa, katanya. Tuan rumah mengatakan, tidak ada tuan, beliau tidak ada di sini tuan. Nah, seolah-olah komandan Jepang ini mengatakan, tadi kata antek saya ada di sini, periksa. Itu diperiksa sama beliau, sama prajurit Jepang. Rumah beliau dibuka, di kamar itu juga nggak ada, di dapur tidak ada,
tempat bersembunyi dimanapun, diperiksa semuanya ternyata kodah kosong. Sesungguhnya itulah pertolongan Allah untuk Kiai Antasa, seorang ulama yang tanpa pamrih untuk menolong, membantu masyarakat sekitaran daerah kecamatan daerah situ. Singkat cerita, Kiai Antasa ini tidak ditemukan oleh pasukan Belanda. Nah, selang berapa 2 minggu kemudian mereka dicari ke pondok pesantrennya Kiai Antasa. Cuman tentara Jepang ini tidak bisa melihat di rumahnya Kiai Antasa ada pondok pesantrennya Kiai Antasa. Yang dilihat oleh Jepang dan komandan itu hanya sebuah hutan atau kebun kosong yang dipenuhi dengan pohon-pohon. Ya, perlihatan tentara Jepang itu seperti pohon-pohon biasa. Padahal kalau orang-orang lewat itu ya tetap itu rumahnya Kiai Antasa, juga ada pondok pesantrennya di situ. Itulah hebatnya Allah memberikan ilmu kuasanya kepada Kiai Antasa untuk menolong Kiai Antasa, kekasihnya Allah lagi. Tadi cari-cari sehari semalam selama seminggu demi tidak ketemu. Ternyata memang beliau sudah, ya nggak tahu lah, mungkin punya ilmu apa yang diamalkan beliau lah. Ya, era kedua setelah itu beliau lepas, tidak diawasin lagi oleh Jepang. Ya cuma memang ada mata-mata itu, memang mata-mata ditangkap oleh Kiai Antasa sama santrinya. Akhirnya diberikanlah pengertian dan diberikan coba ini, akhirnya orang itu sadar dan jadi santrinya beliau. Nah, itulah menurut dari cerita neneknya Nur Wahid. Nah, singkat cerita, sebulan kemudian Kiai Antasa ini lagi pergi ke sebuah pasar lagi untuk membelikan belanjaan untuk kebutuhan para santrinya, untuk keluarganya, ya untuk mereka sendiri mungkin juga para semua kebutuhannya lah. Itu diintai oleh antek-antek orang Jepang. Setelah itu beliau memang sudah, ya mungkin beliau sudah tahu, intinya beliau masuk ke pasar. Setelah masuk ke pasar itu mereka sudah dikepung lagi oleh tentara-tentara Jepang, karena posisi pasar itu dekat dengan pesisir pantai, dekat dengan markas Jepang. Dikepung lagi di pasar. Setelah dicari-cari sampai sehari, sampai sore, sampai pasar tutup, tidak ada Kiai Antasa, tidak ketemu. Itulah hebatnya Allah dan kuasanya Allah memberikan kelebihan kepada Kiai Antasa. Sudah mengetahui sebelum terjadi, ya, tapi kan penglihatan oleh Allah akan terjadi hal yang tersebut. Itulah kiai-kiai zaman dulu, ya. Zaman dulu masih zaman penjajahan. Setelah kita Kiai Antasa itu sudah keluar, sudah tidak ada situ, dan sudah muncul di pondok pesantrennya beliau lagi. Sudah membawa, ya kebutuhannya beliau sudah dibawa, tapi entah siapa yang membawakannya tidak ada yang tahu. Sampai situ dulu, kelanjutan kita tunggu lagi kisah dari Nur Wahid yang masih banyak, kata beliau masih banyak menceritakan tentang spiritual, tentang horor, tentang mistis, tentang pesukit, banyak beliau mengalami. Sekian dulu, kita ambil cerminnya dari sini, betapa Allah itu memberikan perlindungannya pada utusannya, pada Allah untuk mengajarkan agama-agama Allah. Sungguh tidak ada yang diketahui. Cukup dari saya pribadi, channel Kurang Gawean, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini ya teman-teman, sampai bersama kembali.